Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ngasing kabar datang? Barang bagi-bagi asing joki, naik kurle, ampilang ngiri, apa kulir bobatuan ke ane watua. Dari dia kelampai, tulinan Renita, di channel Muhammad Tirari Ewa. Jangan lupai subscribe, like, serta komen. Apa kabar tangasing anak-anakku ngasing siagang papila jarak mangkasara ane alua lapila jaraki pasalah sindili. Apa kabar anak-anakku semua dan para pembelajar bahasa Makassar? Hari ini kita akan belajar materi sindrili. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sindrili. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti apa isi dari materi ini. Apabila jarang maka apa sindrili. Untuk kelas 9 atau kelas salapang semester gasala atau semester ganjil. Kompetensi dasar 3.4 mengetahui pengertian sindrili pakeso-keso dan mengungkapkan makna dan nilai dalam teks sindrili pakeso-keso dan bosi timurung. Tujuan pembelajarannya setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi sindrili pakeso-keso dan bosi timurung, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sindrili pakeso-keso dan sindrili bosi timurung dengan bahasa yang santun. Setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi sindrili pakeso-keso dan bosi timurung, peserta didik mampu menjelaskan makna dan nilai sindrili pakeso-keso ataupun sindrili bosi timurung dengan bahasa yang santun. Kemudian kompetensi dasar 4.4 menuliskan dan melantunkan sindrili pakeso-keso. Setelah memahami konsep sindrili pakeso-keso, peserta didik dapat menuliskan dan melantunkan syair sindrili pakeso-keso maupun sindrili bosi timurung dengan penuh percaya diri. Baiklah, kita masuk materi. Nah, apa itu sindrili? Nah, dalam kamus Makassar, Netherlands yang dikarang oleh A.A. Jens, dijelaskan bahwa kata sindrili diartikan syair sindrili merupakan salah satu karya sastra lisan dalam masyarakat Makassar yang hingga saat ini masih diminati masyarakat Makassar. Menurut Parawansa dan Mangemba dalam Roslinda pada tahun 1998, sindrili adalah cerita yang tersusun secara puitis yang diceritakan atau dinyanyikan oleh ahlinya yang disebut pasindrili. Kemudian, menurut Bantang pada tahun 2000, sindrili adalah karya sastra Makassar yang dilakukan dan dapat diiringi alat musik keso-keso maupun tidak diiringi alat musik. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sindrili adalah
karya sastra Makassar yang berbentuk prosa, yang cara penyampaiannya dilakukan secara berirama, baik menggunakan alat musik maupun tanpa alat musik. Jadi anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar, sindrili merupakan salah satu budaya masyarakat Makassar yang berbentuk prosa, yang biasanya disampaikan dengan cara bersyair, baik itu diiringi alat musik maupun tidak, ya. Alat musiknya yaitu disebut sebagai keso-keso. Hal-hal yang sangat terkait dengan sindrili. Yang pertama, pencerita atau penceritaan. Jadi, hal yang pertama yang sangat terkait dengan sindrili itu sangat kuat dengan penceritaan ataupun pencerita. Siapa sih pencerita tersebut dan penceritanya tentang apa? Kemudian kesempatan bercerita. Selanjutnya tujuan dari cerita tersebut. Selanjutnya hubungan cerita tersebut dengan lingkungannya. Jadi semua cerita yang disampaikan oleh Pak Sindrili itu ada hubungannya atau kaitannya dengan cerita masa lalu atau cerita-cerita yang sangat diminati oleh masyarakat Makassar yang dulu, yang disyairkan dengan penuh kehusyuan atau irama yang sangat bagus. Kemudian jenis-jenis cerita yang disampaikan, apakah itu jenisnya menyedihkan ataupun jenis cerita yang untuk menghibur atau sebagai dan lain sebagainya. Kemudian tentunya ada pendengar. Selanjutnya, hal-hal yang harus dikuasai Pak Sindrili menurut Bantang pada tahun 2005. Yang pertama, jadi Pak Sindrili harus pandai berbahasa Makassar. Kemudian kaya akan paruntuk kana atau peribahasa, kaya kilong. Jadi Pak Sindrili harus bisa menyairkan atau memberikan syair-syair, bersyair atau menyanyikan prosa tersebut dengan baik. Dalam artian ini bersyair. Jadi prosa tersebut atau teks tersebut disyairkan dengan nada yang tepat. Kemudian menguasai dialek bahasa Makassar, menguasai banyak rapang dan papasang, kemudian mampu mengapresiasi dan menyatu dengan alam. Selanjutnya jenis-jenis sindrili. Jadi dikenal ada dua jenis sindrili berdasarkan pakai atau tidaknya alat musik. Yang pertama sindrili pakai keso-keso dan kedua sindrili bosi timurung. Kita beralih ke sindrili pakai keso-keso. Nah, sindrili pakai keso-keso adalah syair yang dilakukan dengan iringan keso-keso yang sering kita sebut sebagai rebab. Isinya melukiskan tentang sejarah perjuangan dan kepahlawanan seorang tokoh. Jadi biasanya sindrili pakai keso-keso itu diiringi oleh rebab atau keso-keso yang bercerita tentang masa lalu ataupun kepahlawanan seorang tokoh. Contohnya sindrili imak kucek dicadi, sindrili na Datuk Hussein. Selanjutnya sindrili bosi timurung. Nah, ditinjau dari segi etimologi, sindrili bosi timurung terdiri atas 3 kata, yaitu sindrili berarti syair, bosi berarti hujan, dan timurung berarti turun-temurun. Kata timurung berasal dari kata turung yang bersinonim dengan kata timporong yang berarti melayat atau mendatangi orang yang sedang berduka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sindrili bosi timurung adalah syair yang dilantunkan pada saat kedukaan untuk diperdengarkan kepada orang yang sedang melayat
dan biasanya orang yang mendengarkan lantunan syair tersebut meneteskan air mata karena terharu atau menyentuh perasaan si penyimak. Jadi budaya kita di masyarakat Makassar, terutama masih di daerah-daerah, ada namanya pembacaan kita itu adalah salah satu Sindrelip Bositi Murung. Jadi dalam kitab tersebut menceritakan bagaimana kehidupan di akhirat nanti, bagaimana seseorang mengalami hal-hal pada kehidupan setelah dunia di masa kubur. Dan itu banyak diceritakan di Sindrelip Bositi Murung. Nah, contohnya kitana Tulkima, kitana Bodolo Akhira, kitana Jaya Langkara. Selanjutnya, Sindrelip Bositi Murung dilantunkan tanpa alat musik keso-keso dan biasanya dilantunkan pada tempat yang sunyi dikala orang yang ada di sekelilingnya sedang tidur nyenyak. Nah, jadi perbedaan antara Sindrelip Bositi Murung dan Sindrelip Pakeso-keso, kalau Sindrelip Pakeso-keso diiringi alat musik yang disebut keso-keso, kemudian Sindrelip Bositi Murung itu tidak diiringi alat musik keso-keso. Perbedaan yang kedua, Sindrelip Bositi Murung dilantunkan di tempat yang sunyi ataupun di tempat pada saat kedukaan, kemudian Sindrelip keso-keso diiringi pada saat orang mendengarkan dengan baik atau banyak orang yang mendengarkan atau di keramaian. Selanjutnya, isi dari Sindrelip Bositi Murung. Yang pertama, pujaan yang menggambarkan kecantikan seorang gadis dengan membandingkan keadaan sekelilingnya. Kedua, merindukan kekasih yang menggambarkan kerinduan seorang jejaka terhadap gadis yang dicintainya. Beribah hati yang menggambarkan seorang yang sial atas segala usaha sehingga menjadi sengsara. Kemudian selanjutnya kesedihan yang menggambarkan kesedihan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Ini menurut Basang pada tahun 1997 halaman 72. Nah, oke anak-anakku sekalian, baiklah Bapak akan mencontohkan bagaimana cara melantunkan Sindrelip. Oke, didengarkan baik-baik ya. Jadi ini sebenarnya adalah Sindrelip Pakeso-keso ya. Seharusnya diiringi keso-keso ya. Tapi karena tidak ada alatnya, didengarkan baik-baik. Bapak akan membacakan sepenggal teks atas Sindrelip yang judulnya Dampang Kok Mara Na Tau Toaya. Rise rea bangi pomi dampang kok marasi patunggalingang. Pomi dampang kok marasi patunggalingang. Ribala balak kokona. Ring acini mami. Singarata kiwi-kiwi. Amin tenri tangan kokona. Nasabasilo nama tanah apa jinako di mo pagkasiya na dampang ko mara sana pabidin salona nampabaji pagkasiya na anjawat tua aci ni kisi tahu toa
Amin tenri dalekana nampa akana dampang ko mara kamaseallaloa Sarea pamantangang ribalanu solananania ambaliko atujuri kokonu. Jadi itu sepenggal Sindrilipa Keso-Keso yang Bapak sampaikan, dan apapun bisa kita syairkan dengan cara ini. Jadi anak-anakku sekalian bisa berkreasi ataupun para pendengar bahasa Makassar, bagaimana cara menyampaikan sindeli, paling tidak kurang dan lebihnya begitulah ya. Untuk materi sampai di sini, anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ki.